Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Minang Satu, dimanapun Dunsana berada. Kemarin hari Rabu 14 Oktober 2020 di laman resmi Pemprov Sumatera Barat disebutkan data COVID-19 di ranah Minang ini sudah mencapai angka yang sangat besar. Tercatat sudah 9.407 orang pada data itu pada Rabu 14 Oktober 2020 itu warga Sumatera Barat positif COVID-19. Dari angka itu, sebentar lagi tentu ini akan mencapai angka 10.000 dan seterusnya. Kemudian secara epidemiologi dikatakan bahwa Sumatera Barat sudah melakukan lebih dari 1% pemeriksaan swab atau tes swab terhadap masyarakatnya. Sementara yang dianjurkan oleh para pakar epidemiologi minimal 1% harus dilakukan pemeriksaan, dan Sumatera Barat sudah mendekati 2%. Tepatnya sudah 185.006 orang yang diperiksa swabnya sampai kemarin, sampai hari Rabu 14 Oktober itu. Lalu apabila dibandingkan antara jumlah orang yang diperiksa dengan jumlah yang positif COVID-19, ternyata Sumatera Barat angkanya sudah melebihi 5%. Jadi secara teori epidemiologi ada perbandingan antara jumlah spesimen yang diperiksa dengan total orang yang terkonfirmasi positif dibagi dengan jumlah spesimen yang diperiksa, itu namanya adalah positivity rate atau disingkat dengan PR. Nah, PR Sumatera Barat sudah 5,08% per Rabu 14 Oktober 2020. Nah, angka ini sudah angka yang melewati ambang yang dianggap aman oleh Badan Dunia PBB WHO. Itulah kondisi COVID-19 di Sumatera Barat hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang mengusik kita sebenarnya dengan data-data ini. Pertanyaan yang pertama, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten kota sudah berkoordinasi sejak mulai Maret 2020, sejak kasus pertama ditemukan pada akhir Maret 2020 di Bukit Tinggi. Itu Gubernur Sumatera Barat dan jajaran, Bupati, Wali Kota Sumatera Barat sudah langsung berkoordinasi, sudah dilakukan beberapa kali pembatasan, ada yang disebut dengan PSBB dan seterusnya. Beberapa regulasi juga sudah dikeluarkan. Terakhir ada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2020 mengenai adaptasi kehidupan baru dalam rangka pengendalian dan pencegahan COVID-19. Tetapi kasus ini terus naik setiap hari. Batas-batas yang dipersyaratkan oleh para pakar epidemiologi juga sudah dilakukan. Kita sudah periksa 1% lebih, malah sudah 2% dari total jumlah penduduk Sumatera Barat. Kita ketahui jumlah penduduk Sumatera Barat itu saat ini sekitar 5,4 juta orang, lebih kurang. Dan orang yang diperiksa sudah 185.006 orang, sudah 185.006 orang. Artinya sudah lebih dari sudah mendekati 4% malah orang Sumatera Barat yang sudah kita uji, yang sudah lakukan tes swab. Namun ternyata positivity rate-nya sudah melebihi angka yang disyaratkan oleh WHO. Ada apa?
Kenapa seperti itu? Pemirsa Manus Satu, pertanyaan pertamanya adalah apakah langkah yang sudah dilakukan selama ini tidak mampus terhadap pengendalian COVID-19 ini? Apabila itu kita katakan tidak mampus, ternyata Sumatera Barat termasuk provinsi yang dalam hal pemeriksaan ini termasuk tertinggi di Indonesia. Dalam hal pemeriksaan spesimen ini kita termasuk tertinggi di Indonesia, karena ini juga didukung dengan adanya laboratorium di Unan sama laboratorium di Baso. Lalu pemerintah juga sangat peduli, bahkan terakhir dengan adanya peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 itu. Tetapi angka ini terus meningkat. Kenapa? Nah, beberapa asumsi yang bisa kita kemukakan dalam hal ini adalah bahwa yang pertama bisa jadi di tingkat bawah, di tingkat grassroots, persoalan COVID-19 ini sudah mulai dianggap sebagai sesuatu yang begitu saja, sesuatu yang seperti air mengalir. Karena faktanya hari ini memang ada banyak orang yang meninggal. Dalam catatan ini ada 185 orang yang meninggal sejak Maret sampai sekarang, atau 2%, di angka 2% dari total yang terkonfirmasi positif. Tetapi yang sembuh sudah 55,5% lebih, atau 5.222 orang. Nah, selebihnya sedang dirawat dan seterusnya. Artinya yang meninggal sangat kecil. Apakah karena ini masyarakat kemudian merasa permisif dengan kondisi COVID-19 ini atau bagaimana? Itu asumsi. Lalu yang kedua, ada semacam buah simalakama yang memang oleh pemerintah ini menjadi suatu yang sulit untuk memutuskannya. Di satu sisi kita harus melakukan pembatasan dengan gerakan 3M atau gerakan 4M, tapi di sisi lain ada dampak ekonomi yang bisa menjadi faktor pula nanti untuk membuat bencana ini semakin membabi buta. Nah, oleh karena itu dalam kondisi yang serba simalakama ini, Minang Satu berpendapat. Yang pertama, kenapa kita tidak mencoba hidup berdampingan dengan COVID-19 ini, tetapi dengan penataan baru yang memenuhi persyaratan sehingga 3M atau 4M itu bisa teraplikasi. Ada Perda nomor 6 tahun 2020 yang sudah kita buat, kemudian hal-hal keekonomian juga harus kita dorong. Bagaimana pemerintah memikirkan supaya ekonomi tetap jalan, orang tidak lagi berkerumun. Nah, disinilah Minang Satu berpendapat sudah saatnya kita membangun ekonomi berbasis digital. Sudah saatnya kita membangun ekonomi berbasis daring. Sebagai contoh sederhana, saat ini di Minangkabau, saat ini di Sumatera Barat, di Ranah Minang, sudah banyak orang berjualan di Facebook. Sudah banyak orang berjualan di Instagram. Ada orang berjualan beras, tidak hanya orang berjualan baju dan sepatu saja. Ada orang berjualan beras, ada orang berjualan sayur mayur juga. Ada di Facebook dan di media-media sosial yang ada. Berbagai platform sudah digunakan oleh orang untuk berekonomi. Apabila ini ditata oleh pemerintah, katakan ada sebuah pasar, kemudian pasar itu ada para pedagang yang kita arahkan untuk berjualan secara online, yang tidak mengerti diberi pemahaman oleh pemerintah. Nah, lalu konsumennya tinggal beli dari rumah secara online pula tentu saja. Nah, sampai di situ apa persoalannya? Oh ya, persoalan distribusi. Siapa yang ngangkut barang dari pedagang kepada pembeli? Hari ini juga sudah banyak ojek online. Ojek online yang sifatnya lokal di Sumatera Barat sudah ada yang nangkring juga di aplikasi Play Store. Kenapa tidak pemerintah mencoba pula menggalang angkutan-angkutan massal seperti itu, angkutan-angkutan sederhana seperti itu, ada ojek yang bisa kita koordinasikan sehingga ojek-ojek itu berada di sekitar
lokasi-lokasi para pedagang, di sekitar rumah-rumah para pedagang yang siap mengantarkan pesanan-pesanan daring daripada para pembeli. Memang sangat sederhana, tetapi pemirsa Minang Satu, apabila ini dilakukan, maka buah simalakama yang tadi menjadi pemikiran, menjadi kendala, mudah-mudahan bisa diatasi secara seperti itu. Pemirsa Minang Satu, dimanapun Dun Sanak berada, itulah tajuk Minang Satu hari ini. Bagaimana kita membangun ekonomi berbasis daring dalam rangka hidup berdampingan dengan COVID-19. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.